Nggak, ntar dulu. Lu mulai ke Riff ini, lu ngelihat apa? Siapa yang lu lihat terus kayak apa yang bikin lu kepengen nge-Riff gitu? Pertama, tadi lu bilang mulai dari nano tank yang kecil, lu pelihara apa sih di nano tank awalnya? Gak tahu mau pelihara awal. Gue pokoknya mau punya koral, ikan laut, that's it. Hidup. Gimana cara lu menjaga lu punya parameter air? Lu banyak SPS, tapi lu mix lah itu. Itu dicampur sama LPS juga iya, kan? tapi mayoritas Dominan SPS. Nah itu lu main di parameter tuh bagaimana? Sebulan sekali. Disiplin, Pak. Ya, disiplin. Nge-Riff itu gak susah sebenarnya. Cuman ilmunya dan disiplinnya. Banyak orang yang gak sabar. Kuncinya satu, sabar. Sabar. Kira-kira apa sih pesan-pesan buat River atau newbie deh? Buat newbie itu gimana biar bisa nge-Riff itu sampai kira-kira bisa dapet apa ya? Bisa dapet puasnya kayak lu deh. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Selamat datang di Java Pet and Company. Video kali ini gua mau lanjut Riff Talk. Kita ada segmen Riff Talk di channel YouTube kita di Java Pet and Company. Kemarin udah pertama kali Riff Talk ini sama Nico. Dan sebagai narasumbernya ada Om Yusuf di sana. Dan kali ini saya bersama dengan Andre. Halo. Sebagai narasumber saya di Riff Talk yang kedua. Ini kita mau tanya-tanya sama dia nih. Kita mau tanya-tanya sama Andre ini sebagai river tuh, sebagai hobis tuh gimana bro? Apa kabar bro? Pertama gue mau nanya apa kabar dulu. Baik. Jadi lu kita langsung aja lah ya, nggak usah banyak basa-basi ya. Hajar aja udah. Kita tanya dia nih. Sebagai river, sebagai hobis itu lu mulai pertama kali itu boleh dong diceritain kenapa sih lu tertarik sama Riff? Apa yang bikin lu tertarik sama Riff dan kapan lu start? Gue suka main air dari dulu. Awalnya air tawar. Bentuknya apapun. Dari ikan, kura-kura pun harus air. Cuman kenal Riff itu belajarnya dari 2021 lah. Baca-baca, cari ilmunya dulu. Startnya 2022 angkatan COVID. Oh, oke. Angkatan COVID. Itu mulainya April kalau nggak salah, 2022. Bener-bener mulai. Pertama kali tank 50 cm. Berarti itu udah selesai COVID ya? Masih COVID 2022 lagi rame-ramenya. 2022? Oh, masih rame-ramenya? Lagi rame-rame. Lupa gua. Udah selesai dong. 2020. 2022 mulainya. Iya, lagi masih rame COVID-nya. Masih rame ya? Masih rame. Oke. Lanjut. Ya, mulai dari tank kecil dulu. Nano. Karena ya dari tank nano dulu karena nggak, lu ntar dulu. Lu mulai ke Riff ini, lu ngelihat apa? Siapa yang lu lihat terus kayak apa yang bikin lu kepengen nge-Riff gitu? Karena di air tawar kayaknya udah sesepuh lah. Udah achieve semua gitu. Udah achieve semua. Enggak. Mau main ikan predator isinya padat, nggak ganti-ganti air pernah. Awalnya lu predator dulu? Predatoran, sukanya predatoran. Oh, oke. Cuman nggak ganti-ganti air, ikannya dikasih makan gila-gilaan. Gue lebih demen ke sistem sih kok. Okay. Sistem akuarium yang baik bagaimana? Oh, cocok berarti sama pertanyaan gue nanti. Ya, lebih ngebangun sistemnya. Oh. Jadi ya udah main aquascape sebentaran bosen. Terakhir main sempet aquascape juga? Sebentar doang, cuma nyoba-nyobain dong. Oh ini kayak gini doang. Trimmingnya malas banget kayaknya. Ya harus trimming sih. Iya, main CO2, nyobain CO2, airnya harus dingin, ya cahayanya cukup. Ya kayak gitu-gitu. Mau kemana lagi, mau ngapain lagi? Yang lain cepet banget bosen lah.
cepet banget bosan. Kayaknya nggak, karena kejagoan sih. Karena achieve-nya kecepetan kalau gue bilang. Hah? Kalau udah cepet achieve-nya kayaknya udah langsung jenuh kan, mau ngapain lagi? Iya. Ya kan? Mungkin kayak gitu sih. Tapi ya nggak tahu juga sih. Cuman ngeliat dunia Rift tuh kayaknya, wah, kayaknya Sistemnya banyak beda. sistemnya complicated banget. Awalnya berasanya kayak gitu. Ya. Seru banget buat diulik sebenarnya. Ya, karena lu senengnya ke sistemnya. Lebih ke sistem, bangun sistemnya bagaimana kayak gitu. Ya, sementara di Rift sendiri kalau mengenai sistemnya menurut gua emang banyak banget yang bisa diulik sebetulnya. Iya, dan bisa menghasilkan yang baik lah gitu. Ya. Jadi nggak pasti harus satu jalan itu lo tempuh baru bagus, enggak, tapi banyak banget jalannya yang bisa dicobain dan hasilnya sama-sama bagus. Oke. Jadi nggak wajib kudu satu jalan itu gitu. Banyak banget. Ya. Gitu. Oke, pertama tadi lu bilang mulai dari nanotank yang kecil, lu pelihara apa sih di nanotank awalnya? Nggak tahu mau piara awalnya. Gue pokoknya mau punya koral, ikan laut, that's it. Hidup. Makanya lu pasti suka yang rumbai-rumbai kan? Awalnya. Starting awal begitu. Iya, Rumbai-rumbai. Pasti karena itu Karang seru nih emang anemon, menurut gua. torch, Iya. gonio. Awal-awal piara ya mati-mati juga. Nah. Awal-awal piara pas dicari tahu kenapa tiba-tiba cok tank baru nyala nggak apa-apa, siangan dikit coklat semua. Di atom bloomnya entah kenapa, padahal itu tank sudah berumur lumayan. Aneh kayak gitu lah. Iya. Pernah ngalamin kayak gitu. Ya, mulai dari tank kecil akhirnya upgrade gedean dikit ke 60 cm, tapi 60 kali 60. Terakhir di rumah 90 cm. Oh, di rumah 90 cm. 90 cm di rumah. Gak ada space lagi di rumah. Jadi ya di sini sekarang berkaryanya. Ini nih buat yang belum nggak tahu nih ya, Andri ini ya dulu gue pertama kali ketemu Andri itu di Java di toko. Jadi sempet sering jajan ya dulu ya. Sering jajan di toko. Lumayan. Gue beberapa kali ketemu mukanya, terus akhirnya kita sering ngobrol, terus udah gitu ada beberapa grup juga. Lu ada di beberapa grup WA kan? Ada juga. Gue penasaran siapa sih Andri ini, terus gue ngeliat tanknya, wih keren banget. Cuman kita kali ini karena gue lagi ada kunjungan di tokonya dia di Rift Plus, jadi kita nggak sempet lihat nih akuariumnya Andri ini kayak gimana. Tapi mungkin kalau dari teman-teman River udah pada tahu lah, karena beliau nih sering banget share, terutama gonionya sih, yang kecil-kecil terus glitter dia paling sering di-expose sama dia nih. Dia lagi nyombongin yang kecil gonio itu. Apa sih gonio kan? Gonio glitter ya. Gonio glitter tuh. Angkatan dulu glitter masih susah banget. Entah sekarang banyak banget glitter. Iya. Ini buat yang nggak tahu Andri ya, inilah Andri orangnya. Ya. Jadi ya menurut gua Andri ini lumayan cepat sih sebagai river. Menurut gua cepat sih lu, bro. Jadi thank you. Karena gue ngelihatnya memang baru pertama kali itu datang di toko, terus udah gitu gue ngelihat postingan tank lu tuh wow lah menurut gue, kayak SPS-nya juga nggak cuman growth-nya bagus tapi warnanya juga bisa di-keep sama dia. Nah itu kita masuk ke ini kali ya, gimana sih cara lu maintenance lu punya tank tuh biasanya gimana? Lu yang di rumah kan dulu kita sempet janjian. Ya. Mau grebek rumah lu nih. Cuman waktunya nggak pernah ketemu kan. Jadi ya nggak apa-apa lah, di sinilah. Gimana cara lu menjaga lu punya parameter air, lu banyak SPS, tapi lu mix lah itu. Itu dicampur sama LPS juga kan? Tapi mayoritas dominan SPS. Nah itu lu main di parameter tuh bagaimana? Gue sih biasa standar aja, jaga KH kalau bisa di angka 8,5. Mainnya di sana. Biar dua-duanya bisa hidup. Ya, sebisa mungkin jaga di sana. Oke. Kalsiumnya mestinya di 400 sampai 450. Oke. Magnesium gue aliran percaya agak tinggi di 1400-an. Oh, malah tinggi di 1400-an. Gapnya sampai berapa? 1400 sampai 1400 sampai 1500 masih oke. Oh, gapnya beda 100 ya. Ya, masih oke. 100 ppm, oke. Maintenance-nya gue biasanya cuma ganti air doang. Ganti air Rutin setiap minggu. disiplin ya.
Mau setiap minggu, 2 minggu sekali, sebulan sekali. Disiplin, Pak. Ya, disiplin. Nge-review itu nggak susah sebenarnya. Cuman ilmunya dan disiplinnya. Banyak orang yang nggak sabar. Kuncinya satu, sabar. Sabar. Itu kayak nggak bosen-bosen, gue selalu ngomong itu. Ya, sabar. Bener lagi kata gue kan, sabar itu nomor satu dah. Gak ada yang bagus jadi dalam satu malam tuh nggak ada. Betul, gue setuju. Budaya invest uang banyak-banyak, equipment banyak-banyak, tapi maunya instan. Nggak ada. Buat saya ya. Nggak tahu kalau buat yang lain, tapi kalau buat saya sih enggak. Gue setuju. Ya, dia maintenance-nya simple sebenarnya. Sama testing air. Air itu harus dites. Ya, Jadi itu lu ngetes seminggu sekali. Ntar dulu itu ganti air. Lu rutin ganti air seminggu sekali berapa persen? 5-10%. 5-10% cukup. 5-10% cukup. Oke, lu pakai artificial Pakai salt. garam. Oke. Pakai garam. Sempat nyobain red sea hitam. Sekarang lagi nyobain red sea biru. Dua-duanya oke. Dua-duanya bagus. Disesuaikan dengan selera kalian aja, garam apa aja. Yang penting larut sempurna dulu baru dipakai, itu dia. Jangan buru-buru karena garam yang masih bentuk kristal bisa burn koral kalian nanti. Ya, betul. Ya kayak gitu. Ya, kalau dia nempel biasanya ngelotok tuh kulitnya pas itu. Pasti, ya. Ya itu harus di note sih itu. Kalau buat teman-teman yang suka pakai art salt itu emang harusnya sampai larut sempurna ya. Ya, larut sempurna baru dipakai. Sampai. Terus dosing Big 3 sama bakteri kalau gue mainnya nggak main Nopox. Gue mainin lu nggak main Carbodos? Nggak main Carbodos tapi main bakterinya. Jadi ini menurut gue nih ya. Jadi daripada nambahin Carbondos, better nambahin bakterinya. Kalau Carbondos itu yang makan belum tentu bakteri baik doang. Betul. Jadi Dino, Cyano, whatever bakteri yang bagus dan yang buruk akan bisa makan juga. Betul. Jadi untuk menghilangkan opsi itu di luar bener atau enggak terserah kalian. Itu yang gue jalanin. Gue lebih percaya bakterinya. Jadi mendingan gue tambahin bakterinya yang baik aja udah, that's it. Oke. Gitu. Makanannya itu lu kasih setiap 1 minggu sekali tetap berkala? Pertama kali biasanya setiap hari. Berapa lama? 1 bulan lah. 1 bulan Sama tuh setiap hari lu kasih bakteri? Ya. Tapi biasanya full dose-nya itu 7 hari. Full dose-nya 7 hari. Habis itu half dose. Selama 1 bulan, habis itu mundur setelah water change. Tapi dia nggak blooming ya? Nggak ada blooming sama sekali. Oh nggak blooming ya? Gak karena lu pakainya setengah dosisnya? Ya, setengah dosis. Oke. Menghindari kemungkinan blooming juga. Baru nextnya per 1 minggu? Nextnya baru per water change. Oh per water change? Sama 1 minggu? Ya. Setiap habis water change? 1 minggu sekali. Setiap water change lu dose bakteri? Dose bakteri lagi. Half dose atau full dose? Kadang half, kadang full. Ini gimana sih, gak konsisten? Lihat kondisi tank kalian. Yang gue lakukan selalu gitu, lihat kondisi. Jadi nggak bisa. Ref itu dinamis lah. Ya. Dinamis. Disiplin tapi dinamis. Ya dilihat kondisi tanknya kayak gimana. Kalau tiba-tiba nutrien naik, nutrien naik. Gue lebih percaya bakterinya yang dibantu nurunin. Balik lagi, gue yang percaya kalian lakukan riset. Boleh ikut, boleh enggak, tapi ya lakukan riset sendiri. Itu juga sama sih. Gue juga setuju dengan Andri. Biasanya tuh memang karena kita suka ngikutin apa kebiasaan orang tanpa mengetahui kondisi dari tank kita. Betul. Jadi kita samain, akhirnya hasilnya juga nggak sama, berantakan malah ya. Berantakan iya. Makanya kalau yang nanya, saya tidak seramah Om Yusuf. Karena biasanya saya akan tanya dari awal kalau saya mau bantu apa kondisinya, bisa jadi sampai kayak sekarang masalahnya terjadi karena apa, di track back dulu, di analisa dulu karena setiap tank itu beda-beda. Tank 2 sebelah-sebelahan aja hampir pasti beda. Padahal alatnya sama. Air sumbernya pertama kali sama, garamnya dipakai sama, tapi ekosistem yang tercipta bisa berbeda. Ya, itu uniknya ya. Itu uniknya Riff makanya. Itu yang bikin gue bertahan sampai sekarang tuh nge-Riff. Karena masih banyak kok bisa ya gitu. Banyak teman-teman nanya nih kok bisa tiba-tiba begini ya. Padahal gue melakukan persis 100% dilakukan sama yang gue lakukan. Kok bisa begini ya? Iya. Mungkin koral yang baru masuk bawa patogen atau apa, dipnya nggak bener, bawa bakteri yang lain, bawa parasit. Itu juga jadi faktor yang bikin
beda di ekosistem ya. Ya ekosistemnya bisa berubah banget tuh. Ya kayak gitulah. Jadi ya belajar, yang utama kalau mau nge-riff belajar dulu. Jangan langsung nyebur. Gua setuju. Terus kalau untuk nutriennya sendiri lu mainnya di fosfat nitrat? Fosfat Di angka berapa? Kalau bisa 10. Fosfat di 10. Nitrat di 10 sampai 15. Fosfat di bawah 0,1. Fosfatnya di bawah 0,1. Di bawah 0,1. Oke. Fosfat di bawah 0,1. Ya, kalau udah 0,1 lewat sih lumutnya pasti banyak lah. Ya. Lumut pasti banyak. Itu yang kita nggak mau, bikin koral cakep-cakep jadi kuncup gara-gara disenggol-senggol lumut. Ya, itu pengaruh tuh. Pengaruh. Lumut tuh pengaruh sih memang. Ya. Nah. Jadi Oke, terus. ya makanya nutrien sebisa mungkin dijaga. Nah itu salah satu faktor yang gue lakukan kalau yang gue bilang nambah bakteri atau enggak, jumlah bakterinya dari situ, mantaunya dari nutrien. Jadi kalau misalnya kondisinya lumutnya udah mulai ekstrim, lu mungkin bisa pakai setelah water change bakterinya di full dose. Dan kalau fosfat tinggi GFO pasti. Kalau fosfat lu pakai GFO juga. Pakai GFO tapi lihat kondisi. Nggak selalu dipasang, lihat kondisi. GFO itu khusus untuk fosfat doang. Jadi dia nggak akan nyerap yang lain kecuali fosfat. Jadi gunakan sesuai takarannya, jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan dia langsung drop koralnya stres. Kalau kedikitan nggak akan berasa efeknya. Ya, betul. Itu juga harus di note juga sih, apapun yang mau dirubah di parameter itu sebaiknya perlahan-lahan. Ya, step by step. Harus pelan, jangan terlalu jangan terlalu ekstrim. Maunya instan. Di riff itu kalau instan biasanya bayarnya mahal. Belajarnya mahal biasanya. Koral kicap ngeletek, aduh, beli mahal-mahal. Di riff tuh kalau instan mati. Iya, benar. Ya kayak gitu. Jadi emang harus pelan sih, sabar. Pelan, sabar. Konsisten kayak gitu. Terus itu di rumah tuh yang lu posting tuh koral ada tank tuh ada berapa sih? Satu. Yang sekarang lu pegang? Di rumah? Oh, satu. Di rumah cuma yang 90 itu. 90 itu jadi upgrade dari 50 ke 60 kali 60. Oh, upgrade. Upgrade size tanknya dari 60 ke 90 60. Oh, sekarang space-nya karena keterbatasan space, makanya nggak bisa banyak tanknya. Oh, nih yang belum tahu nih. Ada fotonya si Ntar kasih lihat fotonya. tank apa namanya? Tank fenomenal lah, gue bilang tank fenomenal yang ada si glitter. Itu Gonio lu punya berapa banyak sih? Gonio kayaknya gak banyak lah. Nggak banyak. 9 jenis lah. Tapi beda-beda kan? Beda-beda. 8-9 jenis beda-beda. Bukan, maksudnya warnanya beda-beda kan? Warnanya beda-beda. Gue paling gak suka ada satu koral yang sama di satu akuarium. Oh gitu? Iya, jadi kalau Gonio warnanya harus beda semua. Mau SPS warnanya harus beda semua. Dan scape biasanya gue plot tuh warna kuning di sini kombinasinya sama apa, makanya biar warnanya bisa saling support lah. Komposisi warna juga diperhatiin kalau nanam koral di scaping. Jadi kita tahu, oh ya warna biru itu bisa membantu warna apa biar kelihatan lebih pop up dan sebaliknya kayak gitu. Ya. Itu penting sih. Ya itu juga biar nggak bosan juga. Nggak bosan, jadi nggak hijau-hijau semua, kuning-kuning semua, merah-merah semua. Nggak monoton ya. Ya. Penempatan koral kayak gitu-gitu. Ya. Terus biasa ini bro, kalau misalnya kan ada nih dari teman-teman tuh, misalnya tank 120 atau enggak tank 1 itu berapa liter ya? Sekitar 350 liter deh. Katakanlah tank itu 350 liter. Okay. Terus kapasitas skimmer yang oke, yang proper lah ya. Ya, itu mendingan pakai skimmer tuh yang berapa liter sih? Soalnya ada yang maunya skimmernya gedein aja gitu. Terus ada yang kayak ngapain gede-gede kan si sesuai rating. Koral ini juga bukan koral ini kan juga butuh nutrien nih. Jadi kasih skimmer yang kecil aja biar nutriennya kejaga gitu. Oke. Kalau lu prefer yang gimana sih? Gue prefer yang gede. Gede. Gue prefer yang gede. Kenapa? Karena gedenya nih berapa gede? Maksudnya lu berapa 2 kali? 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali dari 3 kapasitas. kali Berarti kalau misalnya 350 lu pakai paling enggak 1000 liter lah skimmer. Yes. Kenapa? Lu punya room buat main biasanya. Karena koral itu akan bertumbuh, ikan akan bertambah besar. Kalau dipas-pasin sekarang, kedepannya
Anda harus upgrade lagi, keluar uang lagi. Iya benar. Gitu. Jadi mendingan kalau bisa pakai yang berkualitas, size-nya lebih besar daripada kapasitasnya, karena rating skimmer biasanya ada low stocking, medium stocking, high stocking. Selalu gue ambilnya yang pasti high. Ya. Yang penuh tanknya. Kayak situ sih arahnya sih. Jadi next kalau misalnya, ya dia kan pasti berkembang nih. Yes. Bener sih, make sense lah. Kalau lu bilang ikan itu akan bertambah besar, makannya juga porsinya juga lebih banyak. Ya. Buang kotorannya juga pasti lebih banyak. Ya, koral itu nggak kelihatan poopnya, nggak kelihatan buangnya, tapi dia ada buangannya juga. Ya dia apalagi kalau lagi stres lendir-lendirnya suka. Ya itu penting banget tuh. Ya kadang kalau lu ke tempelan detritus saja dia kayak ngeluarin lendir buat ngebuang. Buat buang detritusnya sebetulnya. Ya, itu gue setuju sih. Jadi kalau ngomong skimmer, better kalau gue prefer yang lebih besar. Tapi kalau misalnya lu lebih besar ya, saat lu semuanya ke skimmate nih sama dia nih, habis terus lu jaga nutriennya gimana? Biasanya skimmernya istirahat. Oh lu matiin dulu, nggak full 24 jam. Atau kasih makan ikannya sedikit lebih banyak daripada biasanya. Misalnya sehari kasih makan 1 atau 2 kali, ditambah 1 porsi untuk penjaganya. Kayak gitu sih. Nah itu pentingnya buat ngetes parameter sih sebetulnya. Yes, jadi kita tahu kita ada di mana dan mau ngapain. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya ya kalau menurut gua sih kita udah tahu kayak apa sih parameter nih, kayak barometer ya. Barometer kita tuh ke parameter tuh di berapa sih angkanya gitu. Cuman balik lagi ke kondisi tank sih. Kalau misalnya emang kondisi koralnya itu dia udah biasa di 9, katakanlah KH-nya di 9, biasanya barometer tuh di 8 lah. 8 tuh kan kayak titik aman buat di kedua jenis koral tuh ya. Jadi kalau misalnya koral gue ternyata mainnya di 9 dia happy, gue akan selalu pantau di 9 sebetulnya parameter. Nggak usah gue turunin ke 8 ngikutin sebetulnya. Karena yang tahu kondisi tank kita tuh kan kita sebetulnya. Yang kita lihat setiap hari itu kan kita. Betul. Orang lain kan nggak tahu nih kondisi tank kita kayak gimana gitu. Betul. Ya takutnya kalau misalnya kita udah biasa main di magnesium 1400 misalnya. Oh yang lain main di 1300 nih, kita langsung dropin ke 1300, pasti masalah tuh ya. Iya, itu makanya dibilang sebelum melakukan sesuatu tahu dasarnya dulu, terus tahu kondisi tanknya. Kalau sudah happy, ya nggak perlu ngikutin orang lain, itu sih. Kadang-kadang biasanya nih river nih, tanknya bagus, parameternya A, B, C, gue ikutin juga A, B, C. Ya. Tapi regimen yang lain nggak ditiru, itu yang bahaya tuh. Misalnya water change-nya yang sono rutin, tank yang kalian tiru nggak rutin, itu pengaruh tuh. Treatmentnya beda sih. Treatmentnya beda, cuman diambil sepotong doang. Makanya kalau mau niru 1 paket kalau bisa. 1 paket. Iya, 1 paket. Iya, benar. 1 paket. 1 paket. Complete trip care lagi. 1 paket. Ya, jadi jangan kalau mau belajar jangan setengah-setengah. Yang mau ditiru kalau memungkinkan ditiru semuanya, sebaiknya di copy semuanya lengkap. Jangan sepotong-sepotong. Sama kebiasaannya dia ngapain. Yes, maintenance-nya diikutin juga karena setiap tank kayak saya awal gue bilang beda-beda. Treatmentnya beda-beda. Hasilnya tapi bisa sama-sama bagus. Ada beberapa temen kayak Om Yusuf pernah sebut Pak Dr. Tono di Medan itu tanknya sih keren sih. Nggak pernah water change selama 2 tahun lebih, hampir 3 tahun kayaknya. Iya. Dan tanknya bagus banget gitu. Iya. Tanpa water change loh. Jadi sangat kontradiktif tapi bisa sama-sama bagus. Itu yang perlu kalian perhatiin dan ya harus dipelajarin. Harus dipelajarin ya. Kenapa dia bisa begitu? Cuma kalau menurut gua kenapa dia bisa nggak water change karena ekosistemnya tuh udah stabil. Yes. Udah jadi. Yes. Jadi kayak semua kebutuhannya tuh udah dapet di sana. Ya. Makanya dia nggak perlu water change lagi. Justru kalau dengan kondisi begitu, kalau gue bilang saat dia water change malah jadi mengganggu. Bisa jadi. Iya kan? Bisa jadi. Karena dia udah secara ekosistem udah terbentuk dan sudah terbiasa kayak gitu karena ekosistemnya kecil banget kan. Ya. Di akuarium tuh kecil banget. Betul. Iya. Jadi kalau misalnya udah bisa jadi, kalau malah water change malah jadi trouble bisa jadi. Pasti, karena nggak pernah dilakukan, terus tiba-tiba dilakukan, mengganggu ekosistem. Ya, pasti akan mengganggu ekosistem tuh. Nanti akan selamanya akan jadi water change terus kalau begitu menurut Iya. malah balik haluan nanti. Ikut cara gua. Cuman itu possible ya, bisa dilakukan. Bisa. Jadi dengan kondisi
dengan kondisi tank yang ya beda-beda lah dengan banyak masing-masing. contoh yang bagus-bagus dengan regimen, dengan schedule, dengan ya beda-beda deh, hasilnya bisa sama-sama bagus. Ya, bisa ya. banget. Kalau dari media bakteri nih, kalau media bakteri lu pakai gimana? Banyak kah? Sedikit kah? Atau terus gimana cara lu ngedapetin Kalau lihat udah shoot tadi, gue cuma pakai Merenpure sama Nilmedia doang. Gue ngeliatnya kayak Secara volume kecil banget. Dan gue percaya bakteri. Jadi sebenarnya rumah bakteri utamanya adanya di batu. Betul. Di batu dan di pasir. Batu sini nih di atas nih. Batu scapingan. Ya. Itu utamanya. Yang di bawah itu pelengkap. Pertanyaannya banyak apa sedikit? Bebas. Mau banyak mau sedikit bebas. Lebih banyak kalau kalian nggak butuh space-nya buat taruh media reaktor, buat taruh whatever lah alat-alat yang lain gitu. Isi media bakteri nggak masalah. Tapi kalau kalian butuh space-nya secukupnya. Gitu. Jadi ya, cuman kalau kita ngelihat dari pabrikannya si Marinepure nih, satu Marinepure tuh memang satu bloknya kan memang buat 2000 liter. yes. Sebenarnya satu juga udah cukup karena kalau kita lihat ini hitung ini 2 meter kan? Ya. Kalau 2 meter aja sekitar 750 liter, 800 liter. Ini kalau nggak salah Berapa itu 1.300 sama SAM. Oh, 1.300 sama 1.300 SAM. Ya. Ya sebenarnya udah hampir kali 2 dengan kondisi satu Marinepure. Ya. Balik lagi kalau space-nya memungkinkan, gue sih percaya kalau lebih banyak lebih baik. Cuman kembali lagi ke kalian. Kalau space-nya nggak butuh lagi, boleh diisi karena kalau ada rumahnya, ini prinsip gue deh. Kalau ada rumahnya, mau diisi nggak diisi, kalau waktu-waktu mau diisi ada tempatnya. Betul. Jadi kalau tiba-tiba kalian mau main ikan besar-besar, menambah biota mendadak, Jadi banyak. si bakteri itu masih punya tempat. Ya. Ya gitu, punya tempat spare cadangan di apartemen yang di bawah itu. Gitu. Kalau Perumnas di atasnya udah penuh, pindah ke apartemen di bawah. Intinya pengolahan nutrien dan lainnya, pengolahan sampah lah. Iya. Gue setuju nih sama prinsipnya nih. Jadi tempatnya udah disiapin dulu. Yes. Makanya Ya, kalau betul. desain dan sistem balik lagi gue demen banget desain akuariumnya. Nah. Jadi harus dipikirin dulu alat-alat apa aja yang kalian mau pakai dan kasih space lebih kalau kedepannya mau berkembang. Misalnya skimmernya butuh yang lebih besar. Kalau dari awal mau yang kecil mepet-mepet, tiba-tiba ntar kalian butuh reaktor dari GFO cuman perlu digantung doang di media bag apa yang nggak cukup, akhirnya perlu media reaktor, ada tempatnya ya kayak gitu. Ya benar. Jadi mikir ke depan aja kira-kira kayak gimana. Emang main gini tuh hobi di akuarium laut sih ya. Ya mau laut mau tawar juga menurut gua sama sih, kita emang harus logik juga lah. Yes. Jadi emang Di laut makanya yang kenapa gue bertahan, biasanya main air tawar 1 tahun 1,5 tahun udah lulus. Ini laut udah 2 tahun lebih ya berarti ya. Udah lulus. Apa nggak Masih ada yang diulik-ulik aja terus gitu. Seneng aja gitu. Kalau jangan dong. Ini baru buka nih. Masa udah lulus, jangan dong. Iya. Terus kalau posisinya sendiri nih di media bakteri, biasanya posisinya lu taruhnya di mana sih? Lu lebih prefer taruh di awal kah? Apa taruh di setelah skimmer kah? Biasanya lu kan suka ngulik nih ya. Ya sekalian deh gue tanya, lu posisi lu punya filter SAM tuh enaknya bagaimana sih urutannya? Chamber 1, 2, 3, 4. Biasanya pakai berapa chamber? 4 lah rata-rata. Rata-rata biasanya 3-4. 3-4 ya. Cuman chambernya besar-besar. Jadi gue lebih percaya space kosong besar buat taruh alat-alat besar atau media yang banyak. Ya. Penempatannya biasanya gue pertama mekanis, keduanya mau skimmer, mau media bakteri, mau media reaktor terserah. Yang penting flow-nya nggak keganggu. Jadi air itu akan mengalir, lewatin semua alat-alat itu dengan baik. Ngelewatin alat-alatnya dengan baik. Jangan sampai yang satu chamber lebih tinggi daripada yang lain, airnya ntar balik lagi, flow-nya nggak lancar kayak gitu. Mesti disiapin sih. Mesti dipikirin gitu. Ya. Berarti mekanis nih, kapas-kapasan atau penyaring atau roller whatever atau lah. roller filter. Iya. Terus apa tadi si mau reaktor? Iya, reaktor skimmer mau media bakteri. Boleh, semuanya boleh. Yang penting semua alat itu dilewatin sama air dengan benar gitu. Oh gitu. Ya. Jadi mau media bakteri di awal atau mau di akhir nggak masalah. Nggak masalah.
karena toh akan dilewatin air juga itu poinnya. Ya. Tapi airnya nggak stagnan atau muter balik karena harusnya bevelnya sangat tingginya gitu. Ya. Nah, terus UV. Menurut lu seberapa penting sih UV? Semua tank ini pakai. Tadi soalnya gue ngeliat nih ada UV, itu ada disclaimer, UV. semua tank ini pakai. Gimana nih? UV menurut lu gimana? UV itu pencegahan sebelum terjadi sesuatu yang buruk. Sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan. Gua nggak mau tunggu sakit, nggak mau tunggu dynonya meledak, whatever, baru pakai UV. Nggak. Ya. Gua lebih preventif, jadi semua pasangin UV. Wajib berarti? Wajib. Menurut lu wajib lah? Menurut gua wajib. Ya. Cuman kan UV katanya menetralisir. Dia membunuh tidak kenal yang baik atau yang jahat. Ya. Makanya gua dos bakteri juga. Itu dia. Kompensasinya. Tapi jadinya lebih aman. Lebih tenang aja, nge-review-nya lebih tenang aja. Ya, karena dulu kerja di rumah cuma sore atau malam. Weekend baru ada waktu, nggak se-fleksibel sekarang. Jadi waktu buat ngurusin tanknya dulu terbatas banget. Jadi sebelum terjadi sesuatu, biasanya gue udah prevent dulu. Ya lebih aman lah, lebih aman. Iya, lebih tenang reefnya. Ikannya juga lebih sehat. Amin, lebih sehat. Karena semua bakteri-bakterinya dibunuh sama si yang UV lewat di tadi. kolom air, penyebarannya biasanya pasti kena UV. Ya, berarti apa yang dilakukan sih benar sih. Menurut gua, lu pakai UV di situ, tapi lu juga nggak takut untuk selalu kasih bakteri buat jagain si nutriennya. Ya. Jadi lu stabilin lu punya parameter, terutama di nutrien itu, ya lu dosing bakterinya. Yes. Nah, kalau untuk si itunya sendiri, lu dosingnya si kalsium magnesium ini KHCAMG-nya. Yang di rumah sekarang pakai kalsium reaktor. Oh, lu pakai kalsium reaktor, berarti tiap hari dia masuk. Setiap saat dia masuk. Ya. 24 jam dia masuk, cuman karena media reaktor itu nggak balance. Setelah pakai kayak mau setahun, diukur-ukur tetap harus ada dosing manualnya. Ya, pasti. Karena dia nggak bisa ketemu di angka yang gue mau. Betul. Jadi masih ada manualnya juga. Ya, yang manual yang nggak ketemu, yang ketemu biasanya CA sama MG ketinggalan. CA sama MG ketinggalan, KH-nya dapat. KH-nya kalau kita bisa mau jaga di 8, kita tinggal set parameternya. pH-nya berapa, flow-nya berapa, udah oke, dapat. CA-nya biasanya kerendahan. Jadi kita harus tambahin pakai autodose lagi. Naikin di 400 sampai 450. Betul. Jaganya di situ. MG-nya di 1400-an. Kayak gitulah. Iya. Nah, lu kalau misalnya pakai media reaktor kalsium reaktor. Itu kan kita bisa atur setelannya tuh. Biasanya kalau misalnya kita mau dapet dia lebih pekat kan kita kecilin tuh air keluar dari reaktornya. Kalau misalnya kita ngacirin terus tuh airnya kan pH-nya nggak turun-turun. pH-nya kan nggak turun-turun. Yes. Itu kan CO2 juga boros tuh sebetulnya. Yes. Jadi hampir dipastikan tuh kayak nggak dapet apa-apa jadinya. Ya. Apa keisinya sih sebenarnya? Kalau lu kencang begitu ya, atau lu pelanin. Tapi kalau lu pelanin kan kondisinya kebanyakan suka mampet tuh. Nah, sekarang kayaknya dulu belum pakai peristaltik pump kayak kamu punya. Oh iya. Nah, gue di rumah pakai itu. Oh, lu tambahin lagi. Jadi ada dia pumpnya. narik air. Boleh begini nih. Boleh di sini boleh. Oh, mau dong. Lanjut. Sorry. Jadi di rumah itu pakai peristaltik. Jadi dia narik air dari SAM biar masuk ke reaktor. Iya. Nanti ditarik sama pompa itu dibuang ke SAM lagi kan. Oh, dia ini ada tambahan pumpnya. Ada tambahan pumpnya. Jadi nggak pakai pompa dorong. Dia narik. Iya. Peristaltiknya narik. Dan pompa itu speednya kecil, paling 20 mili per menit. Iya. Emang harus kecil sih setahu gua. Nah, ngatur pH di dalamnya itu pakai pH controller. Ya. Jadi kalau sampai pH tertentu, dia akan mati gas CO2-nya. Betul. Jadi kalau yang di rumah itu mainnya udah 25 mili per menit. pH-nya main di 6,2. pH di 6,2. Ya, 6,2. 6,2 larut emang itunya. Aragonit. larut. Udah hampir mau meleleh tuh. Dia di bawah 6. Oh, di bawah iya. 6 berbahaya. 6,8 aja dia larut kok. 6,8. Benar. Iya. Sorry. Udah main di 6,2 karena minumnya lumayan deras yang di rumah. Oh. Jadi kalau main di pH 6,5, 66 nggak kekejar. Makin lu lambatin berarti dia CA sama KH-nya makin tinggi. Tergantung pH-nya juga. Jadi ada komponennya, ada flow-nya,
aliran pompanya sama kerendahan pH di dalam tabung reaktor. Oh, dia yang bikin makin pekat itu pH-nya. Betul. Kalau pH-nya semakin tinggi, rendah, dia semakin banyak larut, semakin tinggi pH-nya. Oh. Gitu. Oh iya. Itu bisa diukur. Kalau nggak salah di rumah 6,2 itu dapat 30 sampai 32 DKH hasil keluaran dari reaktornya. Oh ya? Ya. Tambahan karena drip rate-nya pelan, jadi untuk suplai kebutuhannya sampai saat ini kekejar. Untuk KH-nya ya. Kayak CA-nya sama MG-nya masih perlu dosingan manual. Oh gitu. Itu satu reaktor itu lu bisa ngisi refill kayaknya lama, nggak bisa habis setahun nggak habis kayaknya. Dia akan berkurang. Cuman kalau berkurang harus di top up aja udah gitu doang sih. Iya, lu top up-nya biasanya berapa banyak? Berapa lama? 4 sampai 5 bulan sekali. Oh, 4 sampai 5 bulan. Tapi bukan habis ya, ditambahin doang. Iya, tambahin. Iya. Jadi kalau dari 100 paling ntar sisa 70. Soalnya dia larut kan. Iya, dari 70 tambahin lagi 30. Oh gitu. Ya. Pakai apa? Karipsi. Pakai karipsi. Karipsi yang argonet arm apa? Arm itulah. Kalsium reaktor media. Gitu. Iya. Extra course. Gua lupa. Iya, extra course. Iya. Oke. Terus berarti sekarang dari perjalanan lu nih dari start di Nano karena penasaran sama filter. Yes. Terus lu ngulik filternya, upgrade ke 60 cm. 6 kali. Upgrade lagi ke 90 cm. Sekarang di rumah masih ada dong? Masih. Kenapa nggak dibawa ke sini nih? Ini korek-koralnya nih yang lu bawa nih. Ini koral testernya masih sih. Potekan-potekan aja. Gua aliran yang membesarkan koral sebesar mungkin. Seneng aja ngeliatnya dari kecil-kecil jadi. Tapi emang iya ya, lebih puas kan? Puas. Saat lu ngeliat terus dia berkembang terus bagus gitu kan, kayak puas. Rata-rata mulai dari dari segini jempol. Oh iya. Iya. Wes, nggak salah berarti gua interview orang ini. Ini narasumbernya terpercaya berarti. Justru karena seneng aja sih. Sampai akhirnya lu di toko ini ada ini. Ada kanvas baru buat main-main. Ada kanvas baru buat dicoret-coret. Ya, buat dicoret-coret. Sambil nyobain teknologi baru. Ya kayak gitulah. Nah, kayaknya udah panjang lebar gue tanya si Andri ini. Kayaknya gue juga jadi ada ya tambah-tambah ilmu lah, gue belajar dari dia mengenai parameter sama gimana ngebalancing dia punya nutrien. Alirannya memang beda-beda. Ada yang suka pakai carbon source, ada yang enggak. Kalau Andri ternyata dia enggak menggunakan carbon source tapi lebih ke bakterinya. Tapi ya balik lagi kalian itu lihat kondisi tank kalian masing-masing sih sebetulnya. Satu lagi sih, kira-kira apa sih pesan-pesan buat river atau newbie deh? Buat newbie itu gimana biar bisa nge-riff itu sampai kira-kira bisa dapet apa ya? Bisa dapet puasnya kayak lu deh. Dari coral frag potongan sampai jadi koloni. Apa kira-kira pesan-pesan dari Om Andri nih? Kuasain dulu ilmu dasarnya. Ulang nih, dasarnya. 3 kali loh ya. Dasarnya. Yang kedua, yang kalian dengar itu belum tentu bisa diterapin di tank kalian. Jadi riff itu adaptif. Jadi harus tahu dasarnya dulu, maka kalian bisa nentuin, oh gue harus bagaimana. Yang gue sebutin semua tadi belum tentu bisa berlaku untuk semua kalian. Tapi itu yang gue lakuin. Yang keempat, kalau kalian mau cari mentor, teman ngobrol, kalau bisa ilmunya satu paket. Jangan sepotong dari Om Yusuf, sepotong dari gue, sepotong dari Koponto. Nanti jadinya tank kalian jadi amburadul. Karena metodenya berbeda. Ya. Kayak gitu. Jadi better ya satu paket. Ya. Kalau satu paketnya sih gue setuju lah. Ya. Jadi sedetail-detailnya apa yang dilakuin kebiasaannya itu juga diikutin. Ya. Oke, paling gitu aja. Sabarnya mana tadi? Tadi sabarnya nggak ada sabarnya. Iya. Berarti yang nomor 1 sabar. Oh, nomor 1 ulang. Nomor 1 sabar. Udah. Berikutnya semua tadi. Sabar. Iya, sabar konsisten. Apa sabarnya masuk di dalam dasarnya tadi? Oh, itu ya. Satu paket. Sabar konsisten, tahu dasarnya. Baru yang lain-lain. Iya.
Ya udah paling gitu aja, udah lumayan banyak nih. Gua palanya juga udah mulai banyak menyerap ilmu dari lu, bro. Jadi ya seru lah, nge-review itu menurut gua emang belajarnya itu kayak nggak ada habisnya sih. Ya. Jadi ada aja yang dipelajarin, yang diulik tuh ada aja. Ya, Makanya ilmunya berkembang terus lah. Ya, ilmunya juga berkembang terus alat juga Alatnya, kan. iya. Alat makin canggih. Makin canggih. Ya, itu dengan adanya alat macam-macam ini itu juga pasti akan beda banget lah kita cara handlingnya, cara maintenance-nya. Ya itu jadi banyak gitu, jadi lebih seru sih menurut gua. Apa yang dipelajarin di Riv itu emang jadi nggak berhenti. Ya maklum lah kalau misalnya Andri sampai 2 tahun juga nggak lulus di Riv. Nggak pensiun masih seru. Bukan nggak lulus, nggak pensiun dia. Kalau di mana yang paling cepat di Aquascape ya berarti 3 bulan. Aquascape ya, Bang. Ya 3 bulan pensiun. Ya kurang lebih lah, udah capek motong. Anjay, 3 bulan pensiun udah langsung jadi master kayak bosan. Enggak gitu ya. Enggak gitu dong. Ya udah paling gitu aja. Thank you Andri waktunya. Gua dikasih kesempatan buat nge-review tokonya sama buat Riv Talk di sini juga. Paling gitu aja, kita sampai ketemu lagi di next video ya. Oke? Bye bye.